hijrah ke sini. Begitu kamu hijrah, berubah namanya dari Yathrib menjadi Thaibah. Sering kan ibu-ibu pakai qasidah, ya Thaibah, ya Thaibah, ya Dawal Ayana. Apa itu Thaibah, saudara? Nama Madinah sebelum jadi Madinah Thaibah, sebelum Thaibah Yathrib. Begitu Nabi masuk ke dalam kota Madinah, nama Yathrib berubah menjadi Thaibah. Sallu ala Muhammad. Namanya udah Thaibah. Thaibah, saudara. Begitu Nabi katakan sama Jibril, apa ini Jibril? Ini tempat engkau akan hijrah ya Rasul. Sebelumnya namanya Yathrib. Begitu Nabi masuk namanya Thaibah. Walima sakankah, begitu kamu masuk di dalam kuburnya ya Nabi, kamu bersemayam jasad muliamu di dalam tubuh. Artinya ya Nabi, tanahnya ya Nabi, maka berubah namanya menjadi Madinah. Sallu ala Muhammad. Tuh, ibang Nabi datang berubah nama kota. Kita masuk puluhan tahun gak berubah-berubah, Pak. Mau kita punya pengaruh seberapa luas gak berubah tuh nama. Lihat agungnya Nabi Muhammad ibadallah. Setelah dari Madinah, Nabi Muhammad dibawa oleh Jibril ke Baitul Maqdis. Kenapa? Kok dibawa dari Ka'bah ke Madinah, dari Madinah ke Baitul Maqdis? Satu, mumpung saya punya kesempatan. Ini bukan Isra wal Mi'raj, tapi biar tahu umat Islam kenapa dibawa dalam cerita 3 masjid tadi. Biar orang Islam tahu sampai yaumul qiyamah 3 masjid tadi paling mulia bagi orang Islam, saudara. Jadi nggak boleh cinta Mekah doang, Madinah enggak. Atau Madinah doang, Baitul Maqdis enggak, Palestina ziarah enggak, terbibu. Jangan nanti 3 tuh tempat-tempat yang tadi disaksikan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj menandai bahwasanya 3 masjid tadi milik umat Islam selama-lama. Kalau cuma cinta salah satu nggak sempurna tuh cerita Isra wal Mi'raj. Ibadallah. Dari situ Nabi naik di tempat yang namanya Mas'adul Malaikat. Tempat malaikat naik di Baitul Maqdis. Ada satu kubah, bukan yang emas, bukan yang kubahnya hitam, saudara. Di atasnya ada semacam kubah. Dari situlah tempat turun dan naiknya malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jibril ikut Nabi, ikut. Waktu dari Makkah ke Madinah, Nabi Muhammad ingat dicipta dari keagungan, di antara keagungan dan kemuliaan juga keindahan Allah. Dari Mekah ke Madinah Nabi Muhammad Nabi doang. Nabi sendiri sama Jibril, tapi pangkatnya Nabi doang. Begitu sampai di Baitul Maqdis, apa yang terjadi? Nabi Muhammad masuk pintu Baitul Maqdis, kosong, nggak ada isinya. Begitu Nabi Muhammad tutup pintu, balik badan beramai. Ada 124.000 nabi, sudah. Berapa nabi? 124.000 nabi, sudah. Allah ciptakan satu malaikat yang baru untuk memberikan azan dan iqamah spesial buat malam itu saja. Muhammad Rasul yang jadi imam, makanya disebut al-imamul anbiya'i wal mur. Tuh sebabnya mengimamkan 124.000 nabi, sudah. Allah bangkitkan dengan kuasa Allah. Allah utus lagi rohnya ke dalam jasadnya para anbiya, langsung diutus ke Baitul Maqdis. Yang jadi imam Nabiuna Muhammad. Jadi kalau pagi dengerin tuh kalau ada tarahin, assalatu wassalamu alaik. Tapi sebut-sebut tuh. Siapa yang disolatkan bersama Nabi, siapa yang jadi makmum, siapa yang pergi bersama Nabi, disebutin tuh di situ. Ibadah Allah, memperingkas waktu di jam 2 malam. Saya cepet-cepet dikit nih, pada ngebut. Perhatiannya tolong khusus, fokus, jadi jangan hilang-hilangan. Dari situ episodenya naik baginda Nabi. Di situ waktu Nabi memimpin 124.000 nabi, waktu itu Nabi Muhammad bukan cuma Nabi.
tapi Nabi separuh malaikat. Jangan ngada-ngada Nabi ya Nabi, malaikat ya malaikat. Yang bisa lihat malaikat cuma malaikat yang baru dicipta tadi. Sampai Rasul bilang kepada Jibril, Jibril siapa ini malaikat saya belum pernah lihat. Rasul, ini malaikat baru Allah ciptain, baru ya Rasul, khusus buat Rasul Sallallahu Alaihi Muhammad. Ibadallah, waktu lagi naik, baginda Nabi melalui perjalanan yang tidak mungkin dilakukan oleh para nabi sekalipun. Ibadallah, menembus langit. Mungkin Neil Armstrong, tahu-tahu nyampe ke bulan, dibohongin. Naik langit pertama, ketok pintu, siapa indal bab, siapa depan pintu, kata malaikat. Apa kata jawab malaikat di langit sono? Jibril bilang, bersamamu Jibril dan di belakangku ada Muhammad sallallahu. Aku dihatil bab, apa udah dibukain tuh pintu? Nih pertanyaan yang suka diseleweng-selewengin sama orang sekarang. Baca kitabnya separuh-separuh. Makanya ada pesantren nih, bawa pesantren anak Pak, Bu, bawa, jangan enggak, ntar kita yang rugi. Wal ilmu asna sair al a'mali wa huwa dalilul khairi wal ifali. Namanya ilmu sesunnah-sunnahnya sunnah, saudara. Sholat sunnah, rawatib sunnah, ba'diyah sunnah, puasa Senin Kamis sunnah, sesunnah-sunnahnya sunnah. Ngaji, masuk pesantren, wahwa dalil, dan ilmu adalah tanda seseorang diberikan oleh Allah al-khair wal ifdal, kebaikan juga pengutamaan. Wal ilmu da'ilil qulubil mufsidi al-ujubi wal kibri wa da'il hasadi. Mau tahu obatnya hasud, obatnya riya, obatnya hikid, obatnya jelek hati, obatnya cuma satu, ibadallah, obatnya ilmu. Itu ulama udah bilang, wa fil jahli qabla mautihi mautun li ahlihi. Baik-baik nih, kita kira bodoh penyakit biasa aja. Saya pan orang bodoh, saya nggak tahu hukumnya, jadi saya nggak salah. Dengerin baik-baik ibadallah. Wa fil jahli, dan dalam kebodohan, wa fil jahli mautun li ahlihi qabla mautihi mautun li ahlihi. Sebelum orangnya mati, orangnya masih hidup, tapi kena penyakit bodoh, saudara. Maka demi Allah, seumpama orangnya sudah mati sebelum mati. Ngobrol tentu, jazakallah khair. Emang saya halus banget ya tadi. Tapi, iya Pak Abang. Namun, syukuran jazakallah khair. Kanker ngeri ibadallah, penyakit jantung ngeri, tapi semua penyakit dunia akan selesai dengan pintu yang namanya kematian. Nggak ada nyambung terus tuh penyakit sampai yaumul kiamat, nggak ada. Tapi penyakit bodoh, orangnya masih hidup, orangnya udah mati, itu penyakitnya datang terus di dalam kubur ibadallah. Sebelum dia mati, udah mati di sisi Allah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tasdid tidak dipakai, saudara. Padahal maknanya kalau dia bilang iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Kalau nggak pakai tasdid, maknanya kepada matahari aku menyembah. Inna lillahi. Ini kan dibilang sama Abi Anwar tadi. Abi tadi udah bilang sama kita, ya Allah, belajar ilmu jangan tauhid terus, belajar fikih juga. Man tasawwafa wa lam tafaqaha. Siapa orang belajar tasawuf gak belajar fikih, tak zanda, bisa jadi orang kafir, saudara. Tempo-tempo pernah ada di daerah kita di Depok, sholatnya pakai siul. Jadi nggak Allahu Akbar bu, siul. Jadi sholat dengan burung. Syuk dia
Kenapa begitu ibadah Allah? Tauhidnya tinggi kepada Allah. Dia yakin Allah terima segala sesuatu. Allah bakal terima segala bahasa. Bukan bahasa burung juga. Mentang-mentang main burung, bahasanya burung. Ntar main kucing, bahasanya main ayam. Kokok dia. Makanya yang dibilang sama Abi tadi, kalau belajar tasawuf, belajar tauhid, kenal Allah, belajar fikih juga. Syariat punya aturan. Boleh nggak salam dulu baru takbir? Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat ketawa, ini ketahuan nggak ngaji nih di Ponpes Al-Mubarakah, Al-Munawwarah. Makanya ibadah Allah, ini yang dibilang sama Nabi, diwanti-wanti oleh baginda Nabi, jangan sampai penyakit yang satu ini nular kepada kita, nular kepada anak kita, nular kepada cucu kita. Sungguh pun kita hidup di atas langit, saudara, bertahtakan kemegahan dunia. Tanpa ilmu orang nggak bisa hidup kepada Allah, karena hidupnya dihitung mati. Maka pentingnya ilmu di situ. Sampai-sampai semua perjalanan Nabi yang malam ini kita peringati maulidnya, seluruh kiprah kehidupan Nabi adalah suri tauladan kepada kita. Enggak boleh ada satu pun daripada episode cerita hidup Nabi yang mestinya lewat daripada kita, saudara. Anak sekarang Pak, Bu, Masya Allah, megang handphone kuat-kuat banget. Dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi kuat. Tarik handphonenya nangis. Anak sekarang tuh begitu ngaji baru 2 jam, Masya Allah, kayak kebakaran rasanya. Maunya buru-buru pulang. Kenapa ibadah Allah? Karena idolanya bukan lagi baginda Nabi Muhammad. Hari ini fitnah udah merajalela ke rumah-rumah kita, ke anak istri kita. Bapaknya tarbiyatul hasanah, biasa dididik sama kakeknya dengan pendidikan yang baik, tapi lupa didik cucunya, saudara. Kita di zaman kita sekarang nggak berani sebagaimana orang-orang tua dulu kita didik anak-anaknya, ibadah Allah. Saya masih muda, tapi saya pernah ngerasain pendidikan orang tua saya yang keras, ibadah Allah. Orang Aceh, Pak, saya bukan belain tentang bapak saya, orang Aceh ini. Kalau namanya maghrib masih di luar, innalillah, tuh kaki banyak banget tato-tato kita. Mau gesper silahkan, mau kayu jadi, mau kabel boleh, mau selang nggak apa-apa, Pak. Yang penting anaknya maghrib jangan di luar. Masuk nggak pakai salam, keluar lagi, masuk lagi baru pakai salam, ibadah Allah. Puasa saya dari kelas 1 SD umur 6 tahun. Kalau saya nggak puasa di depan bapak saya, peras luar biasa, ibadah Allah. Itu waktu buka puasa saya disuruh keluar, suruh lihat dari kaca doang. Sedih deh Pak kalau diceritain. Subuh, jangan kira Pak, saya ini umur saya sekarang hampir 37 tahun. Kalau dengar bapak saya lewat di depan kamar saya, biar saya tidur nggak tidur 3 hari, dengar tapak kakinya aja saya bangun, Pak. Subuh, saya punya kenangan sama subuh. Waktu itu saya pengen panas. Dulu zamannya panas, Pak. Sekarang kan ujian UN ya. Dulu panas. 5 muloknya. Saya ingat betul. Waktu saya pengen pergi panas, subhanallah, tahan dulu Pak saya. Mau kemana? Mau sekolah Pak. Ujian, ini panas Pak. Jangan masuk lagi ke kamar, tidur lagi. Wah, ujian Pak. Mesti pergi, kalau enggak lulus. Enggak, masuk kamar. Tadi pagi sholat subuh enggak? Enggak Pak. Jangan pergi ke panas. Nangis saya guli-guli kan. Apa? Kalau saya nggak pergi, saya tinggal kelas. Setahun saya ngaji, setahun saya sekolah, percuma apa? Kata abah saya bilang, demi Allah, seandainya kamu lulus, kamu jadi seorang dokter, maka kamu nggak akan jadi dokter yang berkah. Karena berawal dari yang agak sholat subuh. Tuh Pak, saya ingat benar. Kalau umpama kamu jadi insinyur, bangunan kamu nggak ada yang berkah. Kalau kamu jadi ulama, orang-orang nggak akan dengar keberkahan kamu. Sekarang Pak, ya Allah, jangan kata orang lain, bini saya.
Kalau saya bangunin nih, anak saya yang masih umur 6 tahun bang, kesian bang, ya Allah masih 6 tahun, belum wajib bang, tuh lihat tuh. Bukan saya salahin bini nih, bukan, memang begitu adanya pak. Ibadah Allah, kalau dari rumah beranjak sudah tidak ada lagi agama baginda Nabi, lantas apa yang kita tunggu di alam dunia ibadah Allah? Dakwahnya nanti telah hilang bahkan di rumah-rumah kita. Jangan tunggu dari luar, ulama akan berdecak kagum. Manusia yang mendengar tausiahnya di rumah kita. Kalau hari ini hilang syariat Nabi Muhammad di rumah kita, jangan tunggu lagi ibadah Allah. Karena inilah runtutan daripada akhirnya zaman ibadah Allah yang dimuliakan Allah. Ibadah Allah. Waktu Nabi Muhammad naik ke Sidratul Muntaha, waktu itu Nabi Muhammad separuh Nabi dan Nabi Muhammad separuh malaikat. Tapi begitu sampai di Sidratul Muntaha, Nabi Muhammad bukan lagi separuh malaikat, tapi cahaya di atas cahaya, malaikat di atas malaikat. Karena Jibril bilang kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau saya maju 1 senti lagi, saya akan terbakar dengan cahaya Allah. Jibril itu ketua malaikat, Jismun Nuraniyah. Kalau kita buka di kitab fikih, di kitab Sayur Raja, Safinatun Najah, yang dibaca di pondok-pondok dikasih tahu apa itu malaikat. Malaikat adalah Jismun Nuraniyah yang terbuat daripada cahaya, la ya'kulu wa la yashrab, nggak makan, nggak minum. Makanya kita nggak sesat. Ada malaikat teman bakso. Malaikat teman bakso itu. Ada ngaku istrinya malaikat Jibril, edan, iya edan tuh. Masya Allah, istri malaikat teman makan rujak. Ini karena gak baca nih. Karena gak baca kita ibadah Allah. Ada yang ikut, ada. Karena gak belajar ibadah Allah. Kita gampang dibohongin. Seumpama kita nggak tahu arah sampai ke desa Karikil, harusnya belok ke kanan ke tempat sini, saya disuruh belok kiri. Karena saya nggak tahu, saya belok kiri, akhirnya saya sesat. Coba kalau kita belajar, seenggak mau cari tahu, pencet di Google Map Al-Munawwarah Al-Mubarakah. Ini belok kanan di map ini. Ada orang bilang kiri, saya harus patuh kepada kanan ibadah Allah. Karena saya coba mencari ilmunya. Jadi nggak sasar. Apa hukumnya sholat 24 rakaat dilakukan dalam kurun waktu 2 menit? Masya Allah. Tuh tanya kali kita tuh, sanggup gak nafasnya baca Fatihah 24 kali saudara dalam waktu 2 menit? Allahu Akbar, amin, Allahu Akbar. Ada begitu pada Allah. Ada tumakninah di dalam sholat. Ada fikih yang mesti kita jalani. Jangan sembarangan. Ini bukan yang namanya makanan, dia prasmanan ibadah Allah. Boleh diambil yang ini enggak. Ini agama bukan prasmanan ibadah Allah. Sholatnya wajib, puasanya wajib, zakatnya wajib, syahadatnya wajib, hajinya wajib. Ada yang bilang, oh haji ini saya nggak sanggup. Jangan, nggak mampu nggak apa-apa, tapi jangan ingkar. Oh saya sholat nggak kuat, puasa doang saya suka aus, nggak lapar. Emang juga puasa aus, nggak lapar. Ingkar. Oh saya sholat nggak kuat, puasa doang saya suka aus, nggak lapar. Emang juga puasa aus, nggak lapar. Jadi puasa enggak, sholat iya, zakat iya, puasa enggak. Bolak-balik nih. Ini yang menyebabkan akhirnya akidah rusak ibadah Allah. Banyak orang yang disasar-sasarin. Hari ini Islam hilang karakternya karena anak-anak kita nggak kita dorong masuk ke dalam pesantren. Coba kalau di dalam pesantren bukan cuma dia tahu yang hak, bahkan dia tahu dalil, dia tahu apa maksud daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah Allah, waktu Jibril bilang ya Rasul, tak sanggup saya ikut Rasul lagi. Kalau saya ikut Rasul, saya akan terbakar dengan cahaya Allah. Pemimpin malaikat terbuat dari cahaya,
mengundurkan diri, Nabi Muhammad tetap naik ke Sidratul Muntaha. Ibadallah, sallu ala Muhammad. Bukan cuma Nabi, sandalnya Nabi ikut naik ke Sidratul Muntaha. Makanya di situ kita lihat sekarang di baju-bajunya anak taklim, di baju-bajunya anak kecil-kecil Islam, anak-anak pondok suka ada kerompahnya Nabi sudah. Ada gambar sendalnya Nabi. Ada orang tanya, kok sendal taruh di peci, kok sendal taruh di pulpen, kok sendal taruh di baju, kok taruh di jaket. Ini bukan sendal sembarangan. Baca baik-baik cerita agama Allah. Ala ra'sil qauli na'li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang ada di puncak ufuknya dunia, pernah berdiri paling tinggi di tempat siapapun belum pernah ke situ, saudara. Bahkan sendalnya Nabi pernah berada di tempat yang paling tinggi itu. Sallu ala Muhammad. Itu agungnya Nabi Muhammad. Jadi kalau kita cerita ini malam agungnya doang selesai. Sampai 1000 tahun ulama bilang kita sebutin tiap detik cinta Nabi, kita sebutin tiap detik bagaimana kemuliaan Nabi, bagaimana kisah kiprah perjuangan Nabi. Demi Allah, 1000 tahun dikasih Allah gak akan habis cerita Nabi. Wa fihi malam yusafi, walaupun banyak diberikan umur, tapi pasti ada, pasti selesai umur kita habis dimakan masa, sedangkan tidak habis kemuliaan Nabi Muhammad. Itu bicara agung, bicara indah, nggak ada dua Nabi Muhammad. Bicara indah nggak ada dua Nabi Muhammad. Ibadallah, saking indahnya Nabi Muhammad. Ada ibu susunya baginda Nabi, ibu susu pertama, budak daripada Abu Lahab. Siapa namanya? Ibadallah, ada yang tahu? Saya doain mudah-mudahan ya Allah bisa ketemu Nabi Muhammad yang tahu ibu susu pertama Nabi Muhammad. Ada yang bisa jawab? Saya doain ya Allah mudah-mudahan ntar malam mimpi ketemu Rasul. Siapa ibadallah? Ada yang mau bilang Halimah? Bukan ibadallah, Suwaibah Al-Aslamiyah, ibu susu pertama Nabi. Begitu senang dia lahir, Nabi bilang Lahab, ponakan lahir, namanya Muhammad. Ya bulan, wahai Suwaibah, baratuka min dhimmati, saya bebaskan kamu daripada perbudakan yang saya ikat kamu dengannya. Tuh, lihat ibadah Allah, belum nyusuin Nabi, belum. Baru mau nyusuin Nabi, udah merdeka dari budaknya saudara. Saking indahnya Nabi Muhammad. Belum lagi nyusuin, belum. Tapi udah merdeka, pernah mau nyusuin Nabi Muhammad. Ya Allah Pak, indahnya Nabi Muhammad gak ada dua. Tapi gak pernah ada orang yang sanggup bertatap-tatapan langsung dengan Nabi. Sayyidina Jabir bin Abdullah bilang, satu masa saya jalan di bawah purnama bersama baginda Nabi. Kadang saya ketukar, ntar saya lihat purnama, saya kayak melihat Nabi. Waktu saya lihat Nabi, saya kayak melihat bulan purnama. Tapi demi Allah, kata Sayyidina Jabir bin Abdullah, Nabi Muhammad lebih indah daripada purnama buat saya. Sallu ala Muhammad. Wa malana misbah, kata Sayyidah Halimah, ibu susu Nabi yang kedua. Wa malana misbah ketika zaman, kita gak punya lentera di malam-malam gelap gulita di zaman Nabi. Illa liya'i wajhin Nabi, kecuali cahaya yang terpancar daripada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah jahit ya? Jahit gelap-gelap pernah? Seumpama mati lampu, jatuh, kita punya jarum, bisa ketemu nggak tuh jarum? Benar. Kali yang matanya kuat bisa ketemu gitu jarumnya. Raba-raba paling ya. Itu juga kalau nggak ketusuk. Lihat nih Bu, ada cerita bagus banget cerita. Sayyidah Aisyah hari itu lagi jahit baju suaminya, seorang penghulu dunia dan akhirat Nabi Muhammad. Bajunya ada tambelan, saudara. Sallallahu alaihi Muhammad. Ditambal baju Nabi sama Sayyidah Aisyah. Lagi dijahit, lampunya mati, lenteranya padam. Sebabnya si lampu tadi tahu ada seorang yang sangat bercahaya, sumber dari segala cahaya.
Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sedang datang menuju kepada rumahnya. Itulah Badam. Itu jarum jatuh dari tangan Sayyidah Aisyah. Perhatikan ya Allah. Waktu jarum sedang jatuh, Nabi Muhammad masuk ke dalam rumah. Faltaqatit ibrah. Maka jarum tadi saking terangnya wajah Nabi Muhammad, saudara, bisa ketemu kelihatan ke jarum, diambil lagi sama Sayyidah Aisyah. Sallu ala Muhammad. Tuh benar kata Sayyidah Halimah, dulu kita orang perempuan, orang laki di zaman Nabi nggak punya lampu malam hari, lentera kita hanya wajah mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perangainya indah, luar dalam, luarnya bagus, dalamnya lebih bagus. Ibadah Allah, 40 tahun Nabi Muhammad keluar ya saudara, keluar jauh Nabi merantau dalam peperangan-peperangan di dalam Islam. Ibadah Allah. Balik Nabi Muhammad ke kota Makkah dalam Fathu Makkah. Bertahun-tahun Nabi Muhammad diusir dari kampungnya. Waktu pulang ke depan Ka'bah, Nabi Muhammad lihat ada seorang perempuan tua duduk di depan Ka'bah. Nabi Muhammad bilang, ya Umar, coba tolong lihat siapa di depan Ka'bah. Gak mungkin kecuali dia seorang perempuan yang mukminah, beriman kepada Allah. Sayyidina Umar bergegas lihat perempuan tadi, diperhatikan wajahnya, balik lagi kepada Nabi, ya Rasul, innaha Halimah. Dia adalah Halimatus Sa'diyah ya Rasul. Nabi Muhammad dengar Halimatus Sa'diyah, berpuluh-puluh tahun Nabi gak ketemu sama ibu susunya, saudara. Lari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan jalan, lari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diambil ridaknya Nabi, dibentangin saudara di atas tanah, diangkat Sayyidah Halimah, ditaruh di atas ridak mulia Nabi Muhammad. Ibadallah, Sayyidina Abu Bakar nangis, berderai air mata. Sayyidina Abu Bakar bilang, ya Rasulullah, siapa perempuan ini? Saya sangat merasa cemburu ya Rasul. Engkau dudukkan dia di atas ridak kebesaran. Saya sangat merasa cemburu ya Rasul. Engkau dudukkan dia di atas ridak kebesaran Nabi. Apa kata Nabi Muhammad? Innaha ummi. Dia ibu. Nabi Muhammad ketemu ibu cuma 6 tahun. Bahkan kuburin sendiri Ibunda Aminah di tengah padang pasir gurun Sahara, tidak bertuan. Muhammad kecil, Nabi Muhammad paling sedih ceritanya. Bahkan gak pernah dengar suara bapak. Seyatim-yatim kita pernah dengar dipanggil bapak. Seyatim-yatim kita pernah lihat foto bapak. Nabi Muhammad dalam kandungan udah ditinggal sama bapaknya, saudara. 6 tahun ketemu ibu. Ini yang dikejar oleh baginda Nabi adalah ibu susu. Kalau waktu itu yang ada di depan Nabi adalah Sayyidah Aminah, mungkin akan digendong oleh Nabi Muhammad di atas pundaknya. Allah, sama ibu susu begitu Nabi Muhammad. Kita ya Allah, kalau cari Umi di mana? Umi di dapur. Ibu kandung kita bikin kayak budak. Rasul bilang, antara dalam antara fataha, di antara tandanya terbuka pintu kiamat akan melahirkan seorang budak majikannya, saudara. Sadaqah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Betul apa yang disampaikan Nabi. Hari ini telah terlahir majikan dari perut seorang budak. Bu, maafin saya. Coba lihat kelakuan anak kita, perhatikan baik-baik. Pulang dari sekolah, lempar sendal sono, lempar sendal sini. Bu, makan. Bu, minum. Bu, baju. Kadang-kala bukan anak SMP lagi, Allah, sudah tua, sudah ada kumisnya, sudah ada jenggotnya, masih cari makanan di rumah orang tuanya. Bu, bikinin saya ini, demi Allah. Telah benar apa yang disampaikan Nabi. Sungguhlah telah lahir dari perut seorang budak majikannya sendiri, ibadah Allah.
Nabi Muhammad sama ibu susu begitu perangainya. Bagaimana dengan ibu kandungnya? Itulah indahnya Nabi Muhammad. Ibadah Allah, rasa-rasanya jam 2 dulu. Lanjut jangan nih kita. Lanjut jangan nih kita. Udah sepi yang lanjut. Saya kasih satu cerita terakhir. Mudah-mudahan menambah cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah Allah, pertama-tama ingin sekali Al-Fakir sampaikan perjuangan yang dilakukan oleh saudara kita, keluarga daripada almarhum Bapak Haji Ahmad bin Husain adalah perjuangan tali estafet daripada baginda Nabi Muhammad. Perjalanan ini tidak akan dibayar di alam dunia, tapi kemuliaannya akan tampak di yaumul qiyamah. Maka siapapun orang yang ikut serta membangun pondok ini, memakmurkan pondok ini, ikut bersimpatisan dalam kegiatan pondok ini, catat baik-baik ibadallah, Allah tidak akan memberikan ganjarannya di alam dunia. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, akan diberikan yaumal qiyamah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada satu cerita menarik. Pahala yang kita kejar malam hari ini, mengharap tabarukan dengan kiprah maulid baginda Nabi. Begitu juga kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang tadi dibawakan oleh Kiai Haji Agus Burhanuddin, adalah bentuk kita mengharap pahala di hadap Allah Subhanahu wa taala. Pahala yang tidak akan Allah berikan di alam dunia karena dua perkara ibadallah. Pertama, Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, seorang ulama tasawuf kali berdunia, beliau bilang, wa innama ja'ala, sesungguhnya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ad-darul akhirah jaza, supaya dijadikan negeri akhirat sebagai tempat dibayar diganjar kita atas setiap amal pahala. Sungguh pun kita nggak tahu malu minta pahala ya Allah. Dikasih hidup, dikasih Islam, dikasih kuat, dikasih taufik, yang nyiptakan amal Allah, yang nyiptakan nafas Allah, yang maha kuat Allah, yang kasih kuat kepada kita Allah. Tapi giliran jadi ulama, tangan kita yang kecil. Giliran jadi dokter, dokternya yang dipuji, padahal semuanya pemberian Allah. Hati-hati pada Allah. Ada pesan penting dalam hal yang akan saya sampaikan ini. Buat kita semua yang berjuang di jalan Allah, berhati-hatilah, karena pahala yang kita minta itu sudah pasti akan diberikan oleh Allah Ta'ala kalau dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak bisa itu amal itu diberikan diganjar sekarang. Kalau kita minta hari ini dijawab hari ini, rugi dua kali. Yang pertama, pahala akhirat tidak akan cukup di atas dunia ibadallah. Kisah ini seorang hamba yang masuk lama di dalam neraka. Di dalam kitab Sahih Bukhari, di dalam bab menjelaskan tentang sifat surga dan neraka, hadis 6322, 6202. Nanti boleh dicek lagi kalau dibaca-baca berulang-ulang, kasih cerita sama anak-anak kita. Ada orang kata Nabi, ana la a'lamu awwala dukhulan ilal jannah wa akhirahum khurujan minan nar. Kata Nabi, saya orang paling tahu siapa orang terakhir yang masuk surga dan siapa orang terakhir yang keluar dari neraka. Habuan, kata Nabi, ada satu orang nanti keluar dari neraka paling terakhir dalam keadaan takut. Ibadah Allah, belum lagi masuk 360.000 tahun perjalanan menuju kepada neraka ini. Kita punya kulit muka udah terkelopek, saking malu dan takutnya kita kepada Allah dan saking panasnya uap neraka itu. 360.000 tahun dikali 1 tahun 365 hari. 1 hari dikali 1000 ibadallah. Karena 1 hari di akhirat 1000 tahun di bumi. Inna lillahi. Panjang perjalanan, nggak berhenti-berhenti, belum siratal mustaqim, belum timbangan,
belum lagi perjalanan di alam mahsyar ibadallah. Perjalanan panjang, kalau nggak banyak bawa bekal, kalau nggak banyak siap-siap kita rugi, kalau nggak pegangan para ulama kita nyasar. Ibadallah, perjalanan tadi itu akan kita tempuh semuanya. Bukan cerita dongeng dan boleh kita skip seperti cerita episode drama, nggak bisa ibadallah. Satu-satu bakal kita jalani. Tapi yang menarik, ada orang terakhir yang keluar dari neraka, Allah suruh masuk surga. Kata Allah bilang, masuk, cepat masuk sana. Udah masuk. Disuruhnya buru-buru karena RN, residivis neraka. Jidatnya tulisannya RN. Malu luar biasa. Orang surga pada senyum-senyum, tutup mulut gini, sangkain kenapa, ketawain dia. Tapi yang lebih sedih daripada itu ibadallah, boleh jadi orang itu saya, boleh jadi di antara hamba Allah yang hadir pada malam hari ini, yang dosa kita lebih banyak daripada pahala kita. Kita dipaksa dikeluarin dengan rahmat Allah, tapi alangkah hinanya orang itu, saudara. Karena dia mengundang masuk Nabi Muhammad ke dalam neraka untuk jemput dirinya. Kita nggak mungkin tega bawa ibu kita masuk ke dalam rumah yang kebakaran. Saya nggak tega bawa bapak saya masuk ke dalam rumah yang kebakaran. Tapi saya tega mengundang Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka. Tubu ilallah. Maka sama kita bertobat kepada Allah. Wahai kepada Allah, jangan sampai kita mengundang Nabi Muhammad masuk ke dalam neraka selamatin kita. Sungguh pun kita akan diselamatkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat jangan kurang. Waktu dikeluarkan tadi, malunya dia menghadap Allah. Sampai Sayyidina Ali bilang, ya Allah, seumpama ada jalan lain, saya masuk surga nggak ketemu ya Allah, saya pilih jalan itu, walaupun jalan itu melewati neraka ya Allah, karena saya lebih malu kepadamu daripada kepada api neraka ya Allah. Kalau kita kan kagak Pak, yang penting masuk, malu-malu deh, daripada digodok di neraka, malu-malu deh. Masuk dalam surga, begitu masuk surga keluar lagi dia orang bilang, ya Allah, saya dapat di surga dalam keadaan penuh. Sengaja Allah kasih lihat matanya surga penuh, padahal masih luas. Kata Allah balik lagi masuk lagi dia, keluar lagi. Allah, surga penuh. Balik lagi kata Allah, ya Allah, saya udah lihat penuh. Sampai dia mesti balik lagi. Balik kata Allah, balik lagi penuh ya Allah. Terus dikasih lihat penuh ya Allah. Tiba saatnya Allah bilang, masuklah kamu ke dalam surga. Wa innalaka mithla dunya wa ashrin amsalha. Bulan, tadi kamu itu dirubah pandangannya, dilihatin surga seumpama penuh. Sekarang masuklah ke dalam surga. Memang surga yang beneran, udah nggak ada lagi blok kapling buat ente. Udah nggak ada lagi penuh emang itu. Kapling udah penuh Pak. Tinggal buat dia nih, kira-kira seberapa gede nih dikasih dia oleh Allah. Seukuran dunia, kata Allah Ta'ala, malaikat kasih dia orang terakhir nih, seumpama saya kasih kursi Muhammad, buat dia seukuran dunia kerajaan. Ya Allah, banyak amat. Tuh kita bilangnya, ya Allah, ukuran dunia banyak amat. Kata Allah, bukan, bahkan 10 kali lipat dunia. Tuh bayangin ibadah Allah. Orang terakhir masuk surga punya 10 dunia. Makanya kendaraannya buruk itu sifatnya bukan pakai MPH Pak, bukan kilometer powerhouse, bukan KPH Pak, bukan. Kecepatannya nggak bisa 380, 900 km per jam, bukan itu kendaraannya. Buruk itu kecepatannya maddal basar, sesuai pandangan kita. Kalau kita lihat ada bintang, begitu kita lihat, begitu kita sampai kepada bintang itu ibadah Allah. Makanya kita punya 10 dunia. Kalau timbang 1 dunia mah cepat, kita puterin bentaran doang. Ini 10 dunia. Bagi orang terakhir yang masuk surga ibadah Allah. Maka daripada itu, betapalah kita semua adalah hamba Allah Subhanahu wa taala.
dan kita mau pahala kita diberikan di akhirat, maka tanamkanlah di dalam hati kita, di dalam sanubari kita, dalam setiap ibadah kita untuk beribadah ikhlas, yang artinya semata-mata hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau gitu kita nggak boleh doa dong, kita nggak perlu sholat dong. Jangan sholat buat lagi pengen kawin doang, lagi pengen kawin, lu pengen belum kawin dong, sholat malam di sono, salah tuh. Lu kan belum kerja dong, sholat malam di sono, minta sama Allah, minta begitu, minta yang susah. Minta ya Allah, mudah-mudahan saya jadi anak berbakti. Kalau nggak minta begitu, kita nggak minta jadi anak berbakti kepada Allah. Anak sekarang rasanya akhir bulan dia simpan duit di dalam amplop, dia kasih sama umiknya, bapaknya, dia merasa dia berbakti. Tuh lihat saudara, karena dia sangka berbakti hanya dengan uang. Kalau minta yang mudah dalam sholat, pengen lulus ujian akademis, sholat buat Allah. Sholat buat Allah, bukan buat pergi, bukan buat kaya. Terus kita nggak perlu sholat sih kalau begitu. Ntar dulu. Sholat biar kita kelihatan terus ngemis di depan pintu Allah. Karena dari situ timbul rahmatnya Allah. Kita nggak masuk surga pakai amal kita, tapi pakai rahmat Allah. Kalau kita mau pakai amal kita separuh mata, nggak akan bisa menandingi rahmat dan kasih sayang Allah. Separuh mata nggak bisa kita bayar nikmat Allah dengan amal kita. Seorang Bani Israel 700 tahun umurnya, 80 tahun masa biasanya, 620 tahun pegang pedang jihad fisabilillah, 620 tahun mau masuk surga, bilang ya Allah, ya Allah masukin saya surga. 620 tahun jihad di jalan Allah. Kata Allah bilang fahasibuhu ala ni'matil basar. Ambil separuh matanya malaikat, taruh di atas timbangan. Kata malaikat, ya Allah, amalnya nggak sanggup bayar separuh mata yang engkau berikan ya Allah. Fahasibuhu ila nar. Kata Allah, kalau gitu masukin dia ke dalam neraka. Apalagi kita umur berapa? 90 tahun, umur orang dulu 900 tahun. Tiap hari pegang pedang di jalan Allah, ibadah Allah. Karena dunia nggak cukup buat bayar pahala akhirat, maka disitulah Allah Ta'ala memberikan pahalanya di negeri akhirat. Karena nggak cukup di dunia, satu, yang kedua nggak mungkin Allah kasih kita sesuatu yang sepele, nggak mungkin, ibadah Allah. Kalau kita dikasih di dunia, dunia la baqa'alaha, dunia nggak punya keabadian. Dikasih makanan, Pak. Saya pernah beliin guru saya kemarin, yang mana anak murid saya yang lainnya. Saya rumah guru besar saya mengundang, saya bawain makanan. Saya beli kue, saya tanya berapa harganya. Lapis legit, berapa ini? 630.000. Masya Allah, ini kue dari apaan? Saya bilang nih, bisa 630.000. Enggak Pak, ini pakai margarinnya Wisman, begini begini. Ya udah deh, bungkus. Saya mau tanya, kenikmatan kalau diberikan di alam dunia, kita makan kue yang harganya 30.000 kotak sama yang 630.000, emang beda di mulut, beda emang betul. Tapi begitu masuk tenggorokan bisa bedain nggak? Kali kalau 600.000 sampai perut rasanya, ada yang begitu. Gue mahal nih, sampai kaki saya merasa ada gitu. Tenggorokan lagi udah hilang. Ini kenapa Allah gak mau bayar kita punya pahala di alam dunia. Dunia gak kekal, ibadah Allah. Dikasih sekarang, besok hilang. Kalau gak hilang, kita yang hilang, ibadah Allah. Mudah-mudahan perkumpulan kita pada malam hari ini bisa menggapai rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan mendekatkan kita lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua yang menjadi panitia pada tempat ini pada malam hari ini, keluarga saya dari keluarga besar Aceh, juga keluarga desa Karikil, mudah-mudahan termasuk orang-orang yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditukar rapot kita yang jelek tadi sebelum datang dengan rapot yang baik.
diampunkan dosa-dosa kita, dijadikan anak-anak kita salihin dan salihah. Mari kita mengucapkan Fatihah, kita baca surat Al-Fatihah dengan niat mudah-mudahan semua yang hadir pada tempat ini biar doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pesantren ini Allah jadikan pesantren yang makmur, yang barakah sesuai dengan namanya, Al-Munawwarah yang bercahaya sesuai dengan namanya. Mudah-mudahan dari tempat ini Allah keluarkan banyak ulama-ulama yang memanggil kepada Allah dan Rasulnya, para hafidhin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi bi sirri asraril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil